perasaan kecewa tidak akan terlepas dari kehidupan. Dan hal yang sering menciptakan kekecewaan itu biasanya berasal dari sebuah hubungan. Karena di dalam hubungan, dibutuhkan dua orang untuk membuat suatu hubungan itu berhasil. Makanya, hubungan itu memang cukup rumit untuk dijaga. Berdasarkan pengalaman saya pribadi, hubungan yang bahkan sudah lama dan kuat sekalipun bisa rusak begitu saja, yang tanpa disadari, kekecewaan menjadi alasannya. Sebenarnya kekecewaan itu layaknya tombol peringatan. Jika kita tidak bertindak dan tidak melakukan sesuatu, maka hubungan itu lantas akan berakhir begitu saja. Tapi tidak seperti emosi lainnya, kekecewaan memang sulit untuk diutarakan. Ditambah kekecewaan itu sering timbul di antara hubungan-hubungan yang sudah begitu dekat, hingga kita akhirnya menimbang-nimbang, apakah saya harus mengungkapkannya atau dipendam saja. Tapi ketika kekecewaan itu terus dipendam, pada akhirnya perasaan itu akan semakin parah. Ketika kita merasa sedih dengan mudahnya, kita bisa menangis. Sedangkan kekecewaan, perasaan itu sulit untuk diekspresikan, karena kita harus menjelaskan kepada orang yang telah mengecewakan kita. Banyak hal yang sulit mengutarakan perasaan kekecewaan itu. Entah berasal dari keluarga, seorang anak yang kecewa atas janji-janji keluarga, atau anak yang kecewa disuruh memilih hal yang sebenarnya tidak disukai. Hubungan sepasang kekasih yang semakin hari semakin berjarak karena sulit mengungkapkan perasaan satu sama lain. Hubungan pertemanan yang akhirnya hilang karena kesalahpahaman hingga tak lagi saling mengungkapkan isi hati. Atau pegawai yang kecewa karena seorang bos yang tidak menghargai gagasan mereka. Kekecewaan akhirnya timbul saat kita memiliki ekspektasi atas orang lain yang tidak dapat dipenuhi. Tapi seringnya ekspektasi itu tidak kita sampaikan, tapi berharap mereka tahu tanpa harus dijelaskan. Ya, tentu saja hal itu sulit untuk diketahui jika tidak punya ilmu telepati. Jika kita terus memendam perasaan kecewa dan terus ditumpuk, maka perasaan itu akan berubah menjadi lebih parah dan sulit dikendalikan. Seperti datangnya amarah, sakit hati, bahkan dendam. Maka dari itu, alangkah baiknya untuk mengungkapkan rasa kecewa itu kepada orang yang dituju. Jangan sampai dibiarkan begitu lama dipendam, hingga akhirnya merusak sebuah hubungan. Dan langkah-langkah ketika kita ingin mengungkapkan perasaan kita itu, ada baiknya jangan membahas hal-hal lain yang bukan menjadi alasan sesungguhnya kekecewaan. Fokus berbicara apa yang membuatmu kecewa. Beri tutur kata yang baik dan mungkin bisa saling berdiskusi. Jangan biarkan amarah ikut ketika kita sebenarnya berniat memperbaiki hubungan. Dan jangan marah ketika dia pun ingin mengutarakan kekecewaan yang dia rasakan. Maka wajib untuk saling memahami. Tunggulah sampai kedua kepala sama-sama dingin dan jernih. Mungkin akan diawali dengan rasa canggung dan aneh. Tapi kita harus berlatih. Hingga suatu hari, kekecewaan itu akan lebih mudah diatasi tanpa merusak sebuah hubungan. Oh ya, dan terakhir, jika kita sering merasa kecewa dibanding orang lain, saatnya melihat kembali di dalam diri kita. Ketika kita tahu bahwa saat kita kecewa, itu karena ekspektasi yang kita berikan kepada orang lain, maka coba pikirkan, mengapa kita sering mengandalkan orang lain untuk membuat kita bahagia? Dan mengapa kita tidak dapat menjadikan diri kita sendiri sebagai alasan kebahagiaan? Mungkin ada perasaan trauma di masa lalu yang membuatmu ingin diterima dan mendapatkan perhatian dari orang lain. Maka coba pahami dirimu dengan baik. Karena saat kita mampu memahami diri kita sendiri, kita bisa mengatasi kekecewaan itu lebih mudah dan mampu mencintai diri kita dengan lebih baik. Maka utarakan, jangan biarkan semuanya membisu dan akhirnya berakhir begitu saja.